Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari ketika kita mau melangkah hari ini, hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh dengan berkat yang daripada Tuhan, kita libatkan Tuhan di dalamnya, maka akan ada sukacita Allah, kemenangan Allah menjadi bagian milik saudara dan saya. Puji nama Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 bagian B. Di sana dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Berbicara tentang kesanggupan manusia, di dalam dunia ini ada keterbatasnya. Seringkali dalam kehidupan kita atau kehidupan manusia, memiliki yang namanya kelemahan demi kelemahan. Disadari atau tidak, kelemahan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali juga kita tidak mau mengakui karena kelemahan itu kita tidak mengakui, tetapi digantikan dengan, oh aku mampu, aku kuat, aku bisa dan sebagainya. Itu karena dasar penilaian kita adalah kekuatan kita sendiri. Tetapi ingat, kekuatan kita adalah kekuatan yang terbatas. Rasul Paulus mengingatkan dalam kehidupan kita, di dalam ayat yang telah kita baca, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 bagian B. Bagaimana di sana dikatakan, aku terlebih bersuka atau bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita bicara tentang perjalanan kehidupan daripada Rasul Paulus, begitu luar biasa. Kesaksian demi kesaksian, hambatan demi hambatan, pergumulan demi pergumulan yang dia hadapi tidak membuat dia patah semangat, tidak membuat dia khawatir, bahkan tidak membuat dia takut. Karena apa? Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Kalau kita mau belajar dari perjalanan Rasul Paulus ini, bagaimana kehidupannya senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun aktivitasnya, ketika dia memberitakan Injil, ketika dia berjalan, melangkah, dimanapun Rasul Paulus berada, selalu melibatkan yang namanya kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 secara utuh, dikatakan di sana, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita melihat latar belakang penulisan ayat ini adalah Rasul Paulus merasa lemah, merasa terbatas dalam kondisi fisiknya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa, memberikan kasih karunia-Nya ketika Rasul Paulus menghadapi cobaan. Rasul Paulus menyadari bagaimana kekuatan Allah, kuasa Tuhan itu begitu nyata ketika dia apa? Melibatkan Tuhan di dalamnya. Paulus menemukan bahwa dalam kelemahannya, ia bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan dan kekuatannya dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan daripada Rasul Paulus, berdasarkan pemahaman ini, berdasarkan ayat ini, kita dapat belajar bagaimana Paulus menerima jawaban Tuhan dengan penuh kesadaran akan pentingnya ketergantungan dan kepercayaan penuh kepada kasih karunia dan kepada kekuatan yang Tuhan beri. Di dalam setiap pelayanannya dia libatkan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya apa? Supaya hidup jemaat di Korintus selalu bergantung atau mempunyai ketergantungan kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan? Kita bisa lewat doa kita, lewat persekutuan kita kepada Tuhan, lewat kita senantiasa ada di dalam hadirat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya
tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan mau dalam kehidupan kita senantiasa hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan, jangan membuat itu menjadi andalan kita. Yang menjadi andalan kita, ketergantungan kita, bukan kekayaan kita yang kita dapat dari Tuhan, bukan hikmat yang kita dapat dari Tuhan, tetapi sumber daripada semuanya itu, sumber berkat itu Tuhan, kita bergantung pada Tuhan. Sumber kekayaan itu, ya kita mempunyai kehidupan bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam segala hal, keselamatan kita butuh ketergantungan kepada Tuhan. Segala hal, ketika kita menghadapi sesuatu, kita butuh yang namanya kekuatan Tuhan. Kita butuh jalan keluar yang daripada Tuhan. Bahkan kita butuh yang namanya mujizat yang daripada Tuhan di dalam setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Biarlah pada saat pagi hari ini, mari kita senantiasa mempunyai hidup bergantung pada Tuhan sepanjang waktu. Ketika kita hidup bergantung penuh pada Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Ada kekuatan Allah ketika kita lemah. Ada jalan keluar Allah ketika kita mempunyai permasalahan. Bahkan ada mujizat Tuhan ketika kita menghadapi pintu yang tertutup sekalipun. Tuhan akan membukakan. Hiduplah penuh ketergantungan kepada Tuhan. Mempunyai hidup ketergantungan kepada Tuhan, itulah menjadi kekuatan kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Pujian kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kehidupan manusia kami adalah kehidupan yang mempunyai banyak keterbatasan. Tetapi biarlah ya Tuhan, di dalam semuanya ini Tuhan, kami mempunyai hidup bergantung penuh kepada Engkau. Ketika kami mempunyai hidup bergantung penuh kepada Engkau, ada kekuatan yang luar biasa. Ketika kami menghadapi masalah, ada kekuatan-Mu. Ketika kami menghadapi jalan yang berkerikil sekalipun, ada penyertaan-Mu yang luar biasa. Ketika kami menghadapi ya Tuhan pergumulan yang pelik sekalipun, ada mujizat Allah, ada tergantungan Allah, bahkan ada jalan keluar Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas cinta-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah dengan kami bergantung penuh dengan Engkau, kami bisa menikmati setiap janji-janji daripada firman-Mu. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam permasalahan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengalami yang namanya kemenangan yang daripada Engkau. Karena kami hidup bergantung penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuki hari ini dengan kemenangan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.